Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik di semester 7, yakni materi tentang pra-anggapan dan entailment. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan berikut tertulis nama-nama dari kelompok 2. Saya sendiri Farhan Firmansyah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyampaikan materi berikut dalam video. Langsung saja, karena kita akan membahas tentang pra-anggapan dan entailment, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian pra-anggapan dan pengertian entailment. Nah, gampangnya, pra-anggapan itu adalah suatu kata yang terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan anggapan, yang dimana kita tahu pra itu sendiri adalah sebelum, dan anggapan ini bermakna suatu statement atau suatu pandangan terhadap A ke A, atau misalkan seseorang berpandangan sesuatu kepada orang lain, itu anggapan. Nah, namun di sini tertulis yang kami susun dalam PowerPoint ada beberapa pengertian tentang peranggapan, diantaranya menurut Stalnaker dalam Brown dan Yule, yaitu peranggapan adalah sesuatu yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Nah, presuposisi anggapan adalah dasar atau suatu penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang ditentukan batas-batasnya berdasarkan pengetahuan kita tentang dunia. Itu menurut Stalnaker. Nah, di sampingnya menurut Bednababan itu memberikan pengertian bahwa peranggapan sendiri sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu sendiri. Begitupun sebaliknya, membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dapat dipakainya untuk mengungkapkan makna atau pesan yang dimaksud. Jadi simpelnya yang kami susun dalam PowerPoint ini bahwa peranggapan adalah suatu kesimpulan atau suatu asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh mitra tuturnya. Misalkan saya menganggap bahwa adik saya sedang sakit. Nah, bedanya anggapan dengan peranggapan ini, kalau peranggapan ini saya menganggap atau menyangka adik saya sakit padahal belum saya pastikan adik saya itu sakit apa enggak gitu. Itu peranggapan, asumsi awal tentang adik saya sakit atau enggak. Nah, itu peranggapan. Nah, di sini disebutkan jenis-jenis peranggapan. Yang pertama, peranggapan eksistensial. Eksistensial di sini merupakan presuposisi yang ada tidak hanya diasumsikan terdapat dalam susunan prosesif, tetapi juga lebih umum atau lebih luas ya. Eksistensial ini lebih luas ke dalam frasa nomina. Peranggapan ini menunjukkan kepemilikan umumnya, tetapi lebih luas lagi keberadaan atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Nah, yang kedua yaitu peranggapan faktual. Peranggapan faktual ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta. Ya, sudah jelas dari segi penamanya pun faktual. Sudah jelas ini fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Itu peranggapan yang kedua. Peranggapan jenis yang ketiga yaitu non-faktual, kebalikan dari faktual. Yang tadi bersifat fakta, yang ini sebaliknya, tidak fakta dan kebenarannya pun dipertanyakan. Yang keempat yaitu peranggapan leksikal. Secara bahasa, leksikal itu kita ketahui bahwa suatu kata yang bermakna sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kamus. Maka peranggapan leksikal di sini
melekat pada kata dasar sebuah kata. Misalkan seseorang mengucapkan kata A, nah kita menganggapnya kata A ini sesuai dengan kamus, padahal belum tentu. Itu peranggapan leksikal. Yang kedua, peranggapan faktual struktural. Nah, kalau faktual struktural ini merupakan struktur kalimat tertentu yang telah dianalisis sebagai presuposisi secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Selanjutnya yang keenam, praanggapan kontrafaktual, yaitu praanggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataan atau kontradiktif. Setelah kita mengetahui peranggapan, kita baca dulu secara sekilas ya. Nanti sekilas tentang peranggapan. Selanjutnya tentang entailment. Apa itu entailment? Entailment adalah sebuah prinsip etika di mana dalam kondisi tertentu kebenaran suatu pernyataan memastikan kebenaran dari pernyataan kedua. Paham kan? Entailment ini disebut juga implikasi yang ketat, konsekuensi logis, dan konsekuensi semantik. Nah, maksudnya entailment ini adalah suatu pernyataan yang bisa mendukung atau memastikan kebenarannya pada pernyataan sebelumnya. Jadi entailment ini suatu pernyataan yang mendukung atau argumen yang mendukung dari pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya. Nah, jadi di sini kan sudah kebayang apa hubungannya antara praanggapan dengan entailment. Kalau praanggapan sudah jelas, itu statement awal yang kita keluarkan. Nah, entailment di sini berfungsi untuk menguatkan dari praanggapan yang kita keluarkan, yang kita buat. Nah, itulah kesinambungan antara praanggapan dan entailment, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam hubungan antara tuturan dengan maksudnya bersifat mutlak pun di sini disebutkan sudah menjadi keharusan. Tuturan yang berbunyi di sini ada contoh ya. Ini yang saya tandai itu ada contoh Eli hamil muda, mengindikasikan bahwa seorang wanita yang bernama Eli itu sudah pernah berhubungan sebadan dengan pria tertentu sehingga dia sekarang dalam keadaan hamil muda. Itu salah satunya contoh dari entailment. Entailment ini seperti tadi, Eli hamil muda, ini bisa dikatakan suatu statement awal atau yang kita sebut tadi praanggapan. Nah, di sini ketika bahwa wanita bernama Eli sudah pernah berhubungan sebadan dengan pria tertentu sehingga dia sekarang dalam keadaan hamil muda. Nah, itu disebut entailment, penguat dari statement awal dari kata Eli hamil muda tersebut. Nah, tuturan yang berbunyi ia anak desa yang sangat rajin itu menjadi dokter, menunjukkan bahwa anak yang berasal dari desa itu pernah mengenyam pendidikan di universitas tertentu pada sebuah fakultas kedokteran. Itu pun contoh yang kedua sama halnya dengan contoh yang pertama tadi. Nah, jika ketika kita sudah mendengar apa itu peranggapan dan apa itu entailment, jelas sedikit banyaknya kita pasti memahami atau mengetahui peranggapan tadi yang saya ulangi adalah statement awal yang kita keluarkan terhadap suatu hal. Nah, entailment ini adalah suatu pernyataan yang mendukung kebenarannya atau mendukung kebenarannya apa yang dikatakan atau apa yang dikeluarkan oleh peranggapan ini. Nah, adapun misalkan beberapa hal atau beberapa kasus yang terjadi seperti misalkan kita itu susah atau tadi ketika ada statement, ada pertanyaan, mungkin karena apa? Terkadang kita bingung untuk mengetahui mana itu peranggapan, mana itu entailment dan mana itu argumen yang tidak termasuk entailment. Kadang-kadang kan banyak hal atau banyak kasus terjadi seperti itu. Nah, itu bisa dicari tahu dengan cara kita dengan sering mencari-cari tentang tentang peranggapan beserta contoh-contoh dalam kenyataannya. Begitupun dengan entailment, kita cari contoh-contohnya dengan dalam
prakteknya gitu, seperti misalkan banyak tentang berita atau apa atau yang lainnya, itu banyak sekali menggunakan peranggapan dengan entailment itu sendiri. Nah, barangkali kurang lebihnya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Adapun banyak kosakata atau banyak pemilihan-pemilihan kata yang saya gunakan untuk menyampaikan materi tersebut dalam video ini, saya ucapkan atau saya minta mohon maafnya yang sebesar-besarnya, karena saya pun masih belajar, membutuhkan koreksi yang lebih. Terima kasih karena sudah menyaksikan video kali ini dan sudah bersedia untuk menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.